kelas 12, hari ini kembali lagi bertemu dengan saya, masih di pembelajaran biologi, tetapi kali ini kita sudah masuk di materi bab yang baru, bahasan yang baru, yaitu mengenai pola-pola hereditas. Nah, di sini pola hereditas pada hukum Mendel, maksudnya itu adalah pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Jadi kalau kamu lihat di buku, itu judulnya pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, sama ya, pola hereditas pada hukum Mendel. Nah, jadi bila materi yang lalu masih ada yang kurang jelas, masih boleh ditanya. Kali ini kita lanjut dulu ke materi yang baru, begitu. Nah, jadi di sini pola hereditas pada hukum Mendel. Kenapa disebut pada hukum Mendel? Karena ini dikemukakan pertama kali itu adalah oleh Bapak hereditas kita, yaitu Bapak Gregor Johann Mendel. Makanya disebut nanti di sini ada hukum Mendel, gitu ya. Hukum itu dikemukakan oleh Bapak Mendel. Nah, di sini Bapak Gregor Mendel ini melakukan penelitian itu selama 8 tahun. Dia itu penelitiannya menggunakan kacang ercis. Nah, kacang ercis ini apa? Kacang ercis ini adalah kacang polong ya. Kita sering sebut dengan kacang polong. Nama latinnya itu Pisum sativum. Nah, kenapa di sini Bapak Mendel itu menggunakan kacang ercis? Jadi dia itu punya banyak alasan. Jadi saya cerita sedikit dulu. Jadi Bapak Mendel ini dia itu adalah seorang anak petani ya. Jadi karena dia seorang anak petani, maka keluarganya itu memang memerhatikan kualitas-kualitas tanaman dari yang mereka tanam gitu. Nah, jadi waktu itu si Bapak Mendel ini memperhatikan mengenai pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Terkhusus di sini adalah di bagian tanaman gitu ya. Nah, jadi waktu itu Bapak Mendel itu mengamati dengan menggunakan kacang ercis. Kenapa kacang ercis? Karena di sini kacang ercis itu memiliki banyak keuntungan untuk penelitian yang dilakukan oleh Bapak Mendel. Nah, apa aja keuntungannya? Yang pertama, kacang ercis itu punya banyak sifat beda. Jadi, kacang ercis itu ada kurang lebih 7 sifat beda yang dimiliki oleh kacang ercis. Nah, salah satunya itu bisa dilihat dari tinggi batang. Jadi ada batangnya yang tinggi, ada batangnya yang pendek. Bisa juga dilihat dari warna bunga. Ada yang bunganya warna merah, ada bunganya warna ungu, ada bunganya warna putih gitu. Lalu bisa juga dilihat dari bijinya ya. Ada bijinya itu yang bulat, penuh, ada juga bijinya yang kisut. Ada bijinya yang warnanya hijau, ada bijinya yang warnanya kuning dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini karena si ercis itu punya banyak sifat beda, maka Bapak Mendel itu bisa memperhatikan sifat-sifat beda itu untuk pola keturunan dari induk ke keturunannya gitu dia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kacang ercis itu waktu pembuahannya itu sebentar. Jadi dia itu termasuk tumbuhan yang cepat berbuahnya gitu ya, cepat berbuahnya sehingga cepat juga waktu pengamatannya gitu. Lalu selanjutnya dia itu mudah dibudidayakan ya, jadi merupakan tumbuhan yang bisa melakukan penyerbukan sendiri, juga bisa disilangkan gitu. Jadi ini keuntungan-keuntungan yang bisa diambil oleh Bapak Mendel ketika dia menggunakan si tanaman kacang ercis. Nah, di sini kita nanti akan membahas mengenai persilangan-persilangan untuk mengamati pola hereditas yang dikemukakan oleh Bapak Mendel ini tadi. Nah, di dalam persilangan itu ada beberapa istilah. Sebenarnya ini istilah dulu kamu waktu SMP kelas 9 udah pernah belajar, tapi nggak apa-apa saya ingatkan lagi. Di sini istilahnya pertama ada parental. Parental ini adalah induk ya, induk atau orang tua. Jadi kalau parental gennya itu disilangkan, maka nanti dia akan menghasilkan keturunan gitu ya. Jadi parental ini adalah gen pada orang tua gitu ya, pada induk. Lalu keturunan hasil dari persilangan gen orang tua itu disebut dengan filial. Jadi filial ini adalah keturunan ya. Nanti dia ada keturunan pertama, ada keturunan kedua. Lalu selanjutnya ada istilah yang disebut dengan dominan. Dominan ini apa? Ini adalah sifat yang menutupi. Berarti ini sifat yang menang ya. Kalau resesif ini adalah sifat yang kalah. Artinya dia sifat yang ditutupi. Jadi contoh nih, dominan yang disebut di soal gini. Bunga berwarna merah dominan disilangkan dengan bunga berwarna putih resesif gitu. Berarti di situ warna merah menang terhadap warna putih. Jadi keturunan yang keluar dihasilkan nanti adalah keturunan yang berwarna merah. Kenapa? Karena yang merah tadi dominan, sifatnya menutupi terhadap sifat yang resesif. Lalu selanjutnya ada genotip. Genotip ini adalah sifat yang tidak tampak.
ada kata gen di sini. Jadi ini genotip adalah sifat yang masih dilambangkan dengan kode-kode. Contoh nanti ada M besar lah, M kecil, B besar, B kecil, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dia masih berupa kode-kode, nanti hasilnya berarti itu adalah sifat hasil yang merupakan genotip gitu ya. Lalu ada fenotip. Kalau fenotip ini adalah sifat yang tampak. Jadi sifat yang sudah bisa kita amati secara langsung dengan mata kita. Contoh, warna merah, warna putih ya. Kalau pada rambut, contoh ada rambut keriting, ada rambut lurus, ada juga rambut yang bergelombang gitu. Itu adalah sifat yang fenotip. Lalu ada homozigot. Ada kata homo di sini. Homo itu artinya sama. Jadi kalau dia homozigot itu adalah pasangan gen atau alel yang sama. Jadi contoh nih ya, ada A kecil, ini artinya homozigot. Contoh lain selain A kecil ada A besar juga homozigot. Lalu kebalikannya yang di bawah ada kata hetero artinya berbeda ya. Heterozigot berarti dia beda. Pasangan alel yang berbeda berarti dia A besar A kecil. Contoh B besar B kecil itu adalah yang heterozigot. Oke, langsung saja di sini Bapak Mendel itu di dalam penelitiannya tadi yang menggunakan kacang RC selama 8 tahun, dia itu mengemukakan ada 2 jenis hukum, yaitu hukum segregasi dan juga hukum asortasi gitu. Nah, jadi hukum segregasi ini adalah hukum Bapak Mendel yang pertama. Jadi hukum Mendel pertama itu disebut dengan hukum segregasi atau hukum pemisahan ya. Nah, hukum segregasi isinya apa? Di situ dia sebutkan bahwasannya setiap gen pada pasangan alel ini nanti akan mengalami perpisahan. Jadi pasangan alel yang mana ya? Contoh nih. Ini kan pasangan alel. Ini nanti akan mengalami pemisahan. Jadi dia bisa berpisah. Berarti nanti ada A, yang ini berarti dia berpisah menjadi apa nih? Gini ya. A dan A gitu. Dia mengalami pemisahan. Oke, nah ini hukum Mendel yang pertama, ini bisa diamati melalui persilangan monohibrid. Dulu kamu waktu SMP ada bahas mengenai persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid ya kan. Nah, untuk khusus hukum Mendel pertama, segregasi itu kita bisa amati proses pemisahannya ini tadi berpisah itu pada persilangan monohibrid. Jadi nanti kalau pada yang hukum Mendel kedua itu nanti kita bisa amati di persilangan dihibrid. Jadi untuk yang ini saya bahas dulu yang persilangan monohibrid ya. Nah, persilangan monohibrid ini ada 2. Yang pertama kita bahas dulu yang persilangan dominan. Nah, ada kata dominan. Dominan berarti dia menutupi gitu ya. Langsung aja kita masuk ke contoh. Contohnya itu bunga merah M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil. Jika keturunan pertamanya atau F1-nya itu berwarna merah, tentukan perbandingan F2-nya gitu. Nah, berarti di sini karena judulnya persilangan dominan, kita udah tahu mana yang dominan. Yang dominan yang ini ya, M besar, berarti dia bunga merah. Nah, langsung aja kita selesaikan di sini ya. Oke, jadi tadi dia sebut bunga merah M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil. Berarti parentalnya tadi adalah bunga merah ya kan. Merah disilangkan dengan bunga yang putih. Lalu dikasih tahu alel yang merah itu adalah M besar ya kan. Lalu alel yang putih adalah M kecil. Nah, coba kita cari gametnya di sini. Gametnya, kalau yang ini gametnya M, yang ini gametnya M kecil. Ini M besar, ini M kecil. Nah, gimana nih cara cari gamet? Gamet itu seperti ini, itu dicari yang berbeda jenis. Kebetulan di sini satu jenis, M besar. Berarti gametnya kita ambil satu aja M besar. Tapi kalau nanti dia begini, disilangkan dengan begini, berarti gametnya ada berapa? Di sini gametnya ada 2, M besar dan M kecil. Di sini juga ada 2, M besar dan M kecil gitu ya. Paham ya? Ini cara menentukan gamet. Nah, selanjutnya, kalau ini gametnya lalu dilakukan persilangan, maka hasilnya itu keturunannya atau F1-nya, keturunan pertama itu adalah M besar, M kecil ya kan, 100% M besar, M kecil. Lalu tadi di soal kita ditentukan, jika keturunan pertama F1
berwarna merah. Nah, dia bisa kasih tahu langsung berarti M besar M kecil ini adalah bunga yang berwarna merah. Nah, di sini membuktikan si persilangan dominan tadi. Nah, yang mana yang dominan ini? Ini kan tadi pembawa sifat warna merah. Kalau yang ini kan pembawa sifat warna putih. Nah, ini menutupi. Makanya yang dikeluarkan adalah hasilnya itu adalah yang berwarna merah. Lalu selanjutnya, tentukan perbandingan F2-nya. Berarti kita di sini mau cari perbandingan F2, tapi di sini dia tidak ditentukan siapa induk yang kedua. Nah, kalau nggak ditentukan siapa induk yang kedua, berarti di parental, ini parental 1, di parental 2 dia itu induknya kita kawinkan sesamanya. Berarti kan di sini F1 ya, F1 disilangkan dengan F1, berarti dia M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, gametnya nih, gimana gametnya? Ini gametnya berarti ada 2, ada M besar, ada M kecil, ada M besar, ada M kecil, ya kan? Langsung aja kita cari hasilnya di sini, atau bisa juga sih dengan menggunakan tabel, biar terbiasa. Kita masukkan aja ke tabel ya. Oke, ini M besar, ini M kecil, ini M besar, ini M kecil, ya kan? Ini M besar, ini ke sini, M besar, M kecil, ini ke sini, M besar, M kecil, ini ke sini, M kecil, M kecil. Berarti hasilnya itu ada genotipnya. Berarti genotipnya itu ada M besar, baru M besar M kecil, dan M kecil ya. Nah, ini M besar sama M besar M kecil, fenotipnya itu adalah dia berwarna merah. Kenapa warna merah? Karena ada sifat dominan, ya kan? Kalau yang ini dia berwarna putih, berarti perbandingannya merah banding putih, itu perbandingannya adalah 3:1. Ini merah, ini putih, ya kan? Merah banding putih perbandingannya 3:1. Kalau ditanya perbandingan fenotip yang mana? Yang ini adalah perbandingan fenotip. Kalau yang ditanya perbandingan genotip yang mana? Yang ini perbandingan genotip. Berarti perbandingan genotipnya gimana tuh? Genotip ya, perbandingan genotipnya gimana tuh? Ada M besar berbanding M besar M kecil banding M kecil M kecil, berarti 1:2:1. Kenapa ini 2? Karena ada 2 di sini. Oke. Nah, jadi ini persilangan monohibrid yang dominan. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang kedua ya, persilangan monohibrid kan tadi saya bilang ada 2. Tadi yang pertama itu persilangan yang dominan. Ini yang kedua dia persilangan yang intermediate ya. Nah, bedanya yang dominan dengan intermediate apa? Kalau tadi dominan dia sifatnya menutupi. Kalau intermediate ini sebenarnya adalah semi dominan ya. Saya buat aja di sini. Ini semi dominan. Jadi dia tidak sepenuhnya menutupi. Dimana ciri-cirinya intermediate, dia nanti akan muncul sifat baru. Contoh nih, tadi kan di yang pertama yang dominan sifat induk yang pertama dia merah, induk yang kedua dia putih. Maka keturunannya kalau nggak merah ya putih gitu, tergantung siapa yang dominan. Kalau merah yang dominan maka keturunannya adalah merah. Kalau putih yang dominan maka keturunannya akan putih gitu. Nah, kalau di sini enggak. Dia itu semi dominan. Jadi dia itu sifat yang sama-sama kuat. Merahnya kuat, putihnya kuat. Akhirnya kalau dikawinkan maka dia akan muncul warna yang baru, yaitu warna merah muda di sini. Coba kita baca contohnya. Di sini contohnya bunga merah M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil menghasilkan keturunan F1 warna merah muda. Nah, berarti di sini muncul sifat baru ya, warna merah muda, pink dia. Nah, tentukan perbandingan F2-nya. Coba kita buat seperti yang tadi, berarti dia parental yang pertama ini adalah warna merah ya. Merah disilangkan dengan warna putih ya kan. Dimana alel yang merah itu adalah M besar M besar dan yang kecil adalah M kecil ya kan. Nah, hasilnya ini adalah M besar M kecil, dikasih tahu ini warnanya adalah merah muda ya kan, merah
adalah keturunan F1-nya. Oke. Selanjutnya di sini setelah itu coba cari perbandingan F2 katanya. Berarti kita kawinkan, karena nggak dikasih tahu induk F2-nya, maka langsung aja di parental yang kedua kita kawinkan F1 silangkan dengan F1. Berarti M besar M kecil kita silangkan dengan M besar M kecil. Cari dulu gametnya, ini ada dua ya, ada M besar M kecil, di sini ada M besar M kecil. Selain cara yang tadi dimasukkan ke dalam tabel, bisa juga caranya kita buat seperti yang saya buat ini ya. Jadi filial yang kedua, keturunan yang kedua, ini ke sini ada M besar M besar, ini ke sini ada M besar M kecil, ini ke sini ada M besar M kecil, ini ke sini ada M kecil M kecil, M kecil M kecil. Nah, tapi kan tadi ini sifatnya adalah sifat yang merah muda. Nah, karena ini M besar, berarti ini sifatnya adalah berwarna merah, ya kan? Ini M besar M kecil, berarti di sini warnanya adalah merah muda. Merah muda. Lalu yang ini warnanya adalah warna putih. Maka kalau kita cari perbandingan genotipnya dulu, perbandingan genotip, ini nggak ada perbedaan dengan genotip pada yang tadi. Yang pada dominan itu nggak ada perbedaan, sama dia M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama 1 banding 2 banding 1. Di sini perbedaan intermediate sama yang dominan itu ada di perbedaan perbandingan yang fenotipnya. Dimana di sini fenotipnya kita lihat ada merah muda sama putih ya. Jadi merah kita bandingkan dengan merah muda, lalu kita bandingkan ini dengan warna putih. Lihat, merahnya ada 2, merah mudanya 1, putihnya juga ada 1 ya. Jadi 2 banding 1 banding 1 atau 1 banding 2 banding 1 sama ya. Nah, jadi itulah perbedaan pada persilangan monohibrid dominan dan juga persilangan monohibrid yang intermediate. Saya rasa sudah sangat jelas dan sudah bisa dibedakan. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai hukum Mendel yang kedua ya, yaitu yang disebut dengan hukum asortasi. Nah, isinya apa nih? Hukum ini berisi bahwasannya setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen yang lain. Kalau tadi kan di hukum yang Mendel yang pertama, di situ ada segregasi, yaitu pemisahan ya kan. Jadi di dalam alel pasangan gen itu nanti gennya akan berpisah. Kalau di sini gen yang sudah berpisah itu bisa berpasangan secara bebas dengan gen yang lain ya. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan persilangan yang dihibrid. Nah, tadi saya lupa jelaskan bahwasannya persilangan monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Makanya tadi kita silangkan merah dengan putih gitu ya, pink dengan pink gitu kan. Nah, kalau di sini dia dengan 2 sifat beda. Nah, di sini 2 sifat beda, yang mana itu beda? Langsung aja kita ke contohnya. Kacang ercis bijinya itu bulat kuning, 2 sifat beda. Sifat yang pertama itu bulat, pasangannya adalah kisut gitu ya. Lalu yang kuning, sifat yang kedua ini ada kuning, pasangannya adalah hijau gitu ya. Nah, jadi bulat kuning, B besar, K besar disilangkan dengan ercis kisut warna hijau. B kecil, K kecil. Tentukan perbandingan F2-nya ya, langsung aja di parental yang pertama. Di sini induknya itu adalah B besar, K besar dikawinkan dengan B kecil, K kecil ini ya. Nah, ini kita tentukan dulu gametnya. Gametnya ini cuma 1 karena dia sama ya, homozigot, ini juga homozigot. Berarti ini kawinkan ke sini B besar K besar, ini ke sini pun sama B besar K besar, ini ke sini pun sama B besar K besar. Berarti gametnya cuma 1 B besar K besar karena sama semua. Demikian juga dengan ini, berarti gametnya juga cuma 1 yaitu B kecil K kecil. Nah, hasil persilangannya mereka ini dapatnya ini ke sini gitu ya. Berarti B besar B kecil, K besar K kecil. Lalu di soal dibuat nggak sampai di sini doang. Ini kan dia F1 ya kan. Di soal dibilang tentukan perbandingan F2-nya. Berarti dia di sini parental yang kedua itu diminta F1 silang dengan F1 ya kan. F1-nya tadi apa? B
B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil gitu ya. Kita cari gametnya. Nih gametnya ada banyak nih. Coba ini dengan yang ini saya silangkan, berarti dapat di sini gamet yang pertama itu dari sini adalah B besar, K besar. Lalu yang ini dengan ini berarti dapatnya B besar, K kecil. Lalu yang ini dengan ini dapatnya B kecil, K besar. Lalu yang ini ke sini B kecil, K kecil. 4 ya gametnya. Lalu yang ini juga nih. Ini ke sini sama ya, B besar, K besar. Yang ini ke sini B besar, K kecil. Ini ke sini B kecil, K besar. Ini ke sini B kecil, B kecil, K kecil ya. Nah, sekarang kita tentukan F2-nya. F2-nya itu dengan cara memasukkannya ke dalam tabel seperti ini ya, supaya gampang. Induk yang ini masuknya ke sini, induk yang ini masuknya nanti ke sini, oke? Jadi ini B besar, K besar, lalu ini ada B besar, K kecil, lalu ada B kecil, K besar, ada B kecil, K kecil. Sama ini juga B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil gitu. Oke, yuk kita silangkan dulu. Nah, yang ini dengan ini kita silangkan, dapatnya B besar, K besar, K besar. Yang ini B besar, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, yang ini B besar, K besar, K kecil ya. B besar, K kecil, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini B besar, B kecil, K kecil, K kecil ya. Diperhatikan ya. Ini B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil. K besar ya. K besar, K besar. Yang ini B kecil, K besar, K kecil. Lalu di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang di sini B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Lalu B kecil, K besar, K kecil. Lalu di sini B kecil, K kecil, K kecil. Oke. Nah, ini apa nih? Coba ya kita lihat tadi di sini. Nah, ini B besar, K besar, K besar. Berarti dia ini sifatnya adalah bulat. Kalau K tadi itu apa, K? K itu adalah kuning ya. Kalau K kecil tadi itu adalah dia hijau. Berarti ini K besar berarti dia bulat kuning. Gini saya buat ya. Lalu yang ini bulat. Ini K besar, K kecil. Masih menang ya, K besarnya dominan. Berarti ini masih kuning. Oke, yang ini. Ini juga masih bulat kuning. Oke. Yang ini juga masih bulat kuning. Oke. Lanjut di sini. Ini pun masih bulat kuning. Lanjut. Ini baru dia bulat K kecil berarti dia bulat hijau ya. Lalu di sini masih bulat kuning. Yang ini masih, nah ini ada K kecil berarti bulat hijau. Oke, lanjut. Di sini ada bulat kuning. Ini ada bulat kuning. Ini ada, nah ini ada B kecil berarti bulat. Tadi lawannya adalah kisut ya. Berarti di sini adalah kisut kuning ya, kisut kuning. Di sini ada kisut kuning juga. Di sini dia ada bulat kuning. Lalu di sini ada bulat hijau. Lalu di sini ada kisut kuning ya. Lalu di sini ada kisut hijau. Oke, kita buat perbandingannya. Perbandingannya itu saya buat gini deh. Saya hapus di mana ya? Saya hapus sini ya.
Jadi perbandingannya itu dia ini tadi bulat kuning. Oke, tadi kan sifatnya ada bulat kuning. Bulat kuning dibandingkan dengan bulkun aja ya, karena panjang dia nih. Bulat kuning dibandingkan dengan bulat hijau. Bulat hijau, lalu tadi ada apa lagi? Ada kuning, bukan kuning. Kisut ya. Kisut kuning. Ya kan? Baru ada kisut hijau. Ya kan? Udah pas ya. Kisut kuning, kisut hijau, bulat kuning, bulat hijau. Oke. Nah, bulat kuning. Nih bulat kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. 9 berbanding bulat hijau. 1, 2, 3 ya, ada 3. Bulat hijau 3. Kisut kuning. Kisut kuning 1, 2, 3 ya, ada 3. Lalu ada kisut hijau yang terakhir tinggal 1. Jadi kalau dia persilangan di hibrid itu hasilnya bila disilangkan F1 dengan F1 itu hasilnya adalah perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Jadi ini penjelasan mengenai persilangan yang di hibrid, yaitu mengenai hukum Mendel yang kedua. Oke, yang terakhir ini ada cara mencari gamet ya. Jadi kebetulan tadi kan kita di kasus kita itu dia itu kebetulan sifatnya hanya yang 1 sifat beda dan 2 sifat beda, jadi nggak terlalu sulit ya. Tapi kadang di soal itu nanti dia akan kasih yang sampai 8 sifat beda. Lalu ada juga yang kasih sampai 16 sifat beda. Lalu kamu disuruh nanti cari berapa gametnya gitu, atau enggak kamu nanti ditanya apa-apa aja gametnya gitu ya. Nah, jadi kalau nanti kamu ketemu kasus yang seperti itu yang sifat bedanya sangat banyak, langsung aja gunakan cara yang ini ya. Nah, yang ini cara mencari gamet. Contoh nih, kita punya gamet M besar, saya buat T besar, T kecil gitu kan. Nah, langsung aja karena M-nya 1, ini cara mencarinya. M-nya kan 1, tulis aja M-nya sekali. Tapi T-nya ada 2 jenis, berarti ini bercabang, T besar dan juga T kecil. Maka hasilnya adalah M besar, T besar, M besar, T kecil. Ada 2 berarti gametnya. Lalu kalau kasusnya lain, saya buat M besar, M kecil, T besar, T besar. Ini gimana? Nah, ini kan M-nya yang berbeda ya kan? Berarti M-nya ada 2, kita tulis 2 jenis, M besar, M kecil. T-nya cuma 1, berarti langsung aja di sebelahnya. Berarti juga gametnya ada 2. Oke, selanjutnya kalau dia kasusnya M besar, M kecil, T besar, T kecil, ini seperti soal kita tadi ya. Nah, coba berarti M-nya kan 2 jenis, M besar dengan M kecil, T-nya juga ada 2 jenis. Ya udah, tulis aja ini. T besar, T kecil, berarti hasilnya nanti ada 4. Ini M besar, T besar, M besar, T kecil, M kecil, T besar, M kecil, T kecil gitu. Oke, ini yang 2 sifat beda gampang. Coba kita yang 3 sifat beda ya. Coba saya buat M besar, lalu T besar, T kecil, lalu B besar, B kecil gitu ya. Coba, ini M-nya kebetulan 1, berarti 1 aja kita buat. T-nya ada 2, berarti kita buat T besar, T kecil gitu ya. Baru ini B-nya juga ada 2, berarti kita cabangin lagi di atas B besar, B kecil. Ini juga B besar, B kecil. Yuk, kita langsung cari. Berarti kalau begini gametnya juga cuma ada 4 ya. MTB ya kan, M besar, T besar, B besar. M besar, T besar, B kecil, M besar, T besar, B kecil, M besar, T kecil, B besar, M besar, T kecil, B besar, M besar, T kecil, B kecil, M besar, T kecil, B kecil. Berarti kalau dia dibuat dia seperti ini, cara menghitungnya, cara cari gametnya seperti ini ya. Berarti gametnya cuma ada 3. Oke, selanjutnya ini kalau cara mencari gamet. Kalau cara menghitung gamet,
Ini cara hitung gamet. Kadang-kadang dia kasih tahu soal kan seperti ini. Nah, dia tanya langsung itu gametnya ada berapa gitu ya. Cara menghitungnya yang gampang, nggak usah buat seperti ini. Itu rumusnya itu adalah 2 dipangkat N. Udah, ini rumusnya. Dimana N ini adalah banyak gen yang heterozigot. Nah, heterozigot tahu yang mana ya? Yang punya beda seperti ini. Nah, coba kita buktikan di soal yang nomor 1. Banyak gen yang heterozigot itu ada 1 ya. Berarti dia 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya kan? Ada 2. Kalau ini juga ada 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau yang ini ada 2 dia. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau yang ini 1, 2 juga. 2. Di sini saya buat pangkat 2 sama dengan 4. Coba kita cari yang lain ya. Coba kita buat dulu soalnya begini. M besar, M kecil. T besar, T kecil. B besar, besar. C besar, C kecil. A besar, A kecil. Kok B lagi? Apa lagi yang belum ini ya? G besar, G kecil gitu. Lalu D besar, D besar. Oke, cara hitung gametnya langsung aja. 2 pangkat N. N-nya itu adalah yang heterozigot. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 berapa itu hasilnya? 32 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 32. Jadi kamu nggak perlu buat seperti ini 1 sampai 32 kepanjangan. Caranya begini aja. Oke, jadi demikian penjelasan saya pada hari ini mengenai pola hereditas pada hukum Mendel. Ini masih kita bahas mengenai hukum Mendelnya ya, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Setelah ini di pertemuan selanjutnya kita akan membuktikan apakah hukum Mendel ini benar bisa kita terapkan, bisa kita pedomani atau tidak gitu ya. Jadi minggu depan kita akan cari cara untuk membuktikan hukum Mendel ini, yaitu dengan cara test cross, back cross sama resiprok gitu ya. Oke. Jadi untuk test cross, back cross dan juga resiprok kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Jadi demikian penjelasan saya. Bila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya melalui Japri. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.